Baik, satu cerita datang dari Mbak Hilmi yang menceritakan tentang sebuah pengalaman yang mungkin horor begitu ya. Sewaktu Mbak Hilmi itu masih muda, sekitar usianya 20 tahun dan beliau itu belum menikah. Dan beliau itu bekerja di sebuah kayak pabrik batik, kayak rumah batik seperti itu, atau kalau istilahnya teman-temannya Mbak Hilmi itu dapur batik gitu ya. Jadi memang itu adalah kayak semacam home industry. Oh ya, Mbak Hilmi sendiri itu dari Pekalongan ya. Mungkin kejadiannya di Pekalongan juga, nggak tahu. Tapi hanya disebutkan kalau Mbak Hilmi itu dari Pekalongan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Balik ke ceritanya Mbak Hilmi tadi. Di usia 20 tahunan, kejadiannya pun nggak disebutkan tepat tahunnya itu tahun berapa. Mbak Hilmi waktu itu bener-bener boleh dibilang begini, meskipun dia itu orang Pekalongan. Pekalongan itu kan sangat terkenal dengan batiknya ya. Batiknya itu bagus-bagus, pilihannya banyak, dan ya lain-lain gitu. Harga juga lumayan murah ya, bukan lumayan murah juga, relatif gitu ya. Ada yang murah, ada bahkan yang premiumnya pastinya harganya juga akan selangit, tapi itu akan diimbangi dengan kualitas tentunya. Nah, Mbak Hilmi meskipun dia orang Pekalongan, tinggal di Pekalongan, mungkin lahir di Pekalongan juga, tapi dia itu hampir nggak pernah berurusan dengan yang namanya batik. Itu hampir nggak pernah. Jadi dia cuma ngeliat-ngeliat doang, sibuk sekolah kayak gitu ya. Ya mungkin sesekali itu pernah ikut praktek kayak gitu iseng-iseng, tapi bener-bener dia tuh buta, lupa semuanya dengan hal-hal seperti itu. Ilmu-ilmunya segala macam dia juga nggak ngerti. Nah waktu itu mau nggak mau Mbak Hilmi itu kayak lulus SMA, lulus sekolah, karena nggak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Mbak Hilmi pun ditawari gitu. Awalnya sih memang nggak ada kegiatan, cuman bantu-bantu orang tuanya di rumah, sama jualan batik juga, tapi bukan pembuat, tapi lebih ke penjual. Dia itu kayak belajar berjualannya seperti itu, tapi kok kayaknya nggak lengkap gitu, pikirnya Mbak Hilmi. Ini alangkah enaknya seandainya gitu ya, aku tuh tahu gimana caranya ngebatik. Soalnya aku pengen tahu, salah satu cita-citanya Mbak Hilmi yang mungkin bisa dia raih begitu ya, dengan cara yaitu menjadi seorang pebisnis batik. Ada satu cita-cita lainnya sebenarnya, yaitu menjadi seorang dokter, cuman tapi kayak ya karena itu tadi nggak lanjut kuliah segala macam, gimana mau jadi dokter kayak itu kan, jadi kayaknya ini agak berat nih cita-citaku yang ini. Mau jadi pilot pun sama begitu, makanya ya udah kayaknya paling mungkin itu ya jadi pengusaha batik kayaknya. Dari situ Mbak Hilmi pun coba kontak-kontak, ngobrol sama orang tuanya juga. Bu, aku pengen kerja itu deh Bu, di batik Bu, bikinin batik kayak gitu, ngelukis batik. Emang kamu mau, minat beneran? Iya Bu, gitu. Ngomong sama ibunya begitu. Ya udah nanti ibu cariin. Ngomong ke teman-temannya juga. Aku pengen belajar gini. Diketawain sama teman-temannya. Oh, sejak kapan kamu begini? Kamu kan gak terlalu suka sama batik. Kata siapa? Bilangnya Mbak Hilmi gitu ya. Enggak kok, aku suka sama batik kok. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih sekitar seminggu kemudian, ibunya ngasih tahu, Hilmi, kamu mau nggak, ada nih temennya ibu, dia pengusaha batik, kamu mungkin bisa kerja di sana dulu kayak gitu, belajar lah. Iya Bu, mau. Dikasih lihat ke sana, entah kenapa alasannya aku nggak serak gitu ya. Bu, jangan di sini lah Bu lah, kayak langsung begitu. Aduh, ini anak emang susah gitu. Ya udah. Ibunya tetap kayak gitu ya. Ibunya juga sebenarnya agak sedikit pesimis. Ini sebenarnya dia tuh nyari apa sih? Dia tuh mau belajar batik tapi kok pilih-pilih tempat seperti ini.
Ya sudah, ibunya pun akhirnya iseng-iseng aja gitu ya, nawarin, udah ada 2 tempat yang ditunjukin sama ke Mbak Hilmi tadi, cuman Mbak Hilminya tuh nggak cocok. Sampai suatu hari ada salah satu temannya itu ngubungin Mbak Hilmi, Hilmi ini aku ada tempat ini punya, ya apa namanya, ibunya temanku lah seperti itu. Ya sudah, aku coba nengokin ke sana, tapi waktu itu Mbak Hilmi juga sebenarnya udah agak pesimis, pasti tempatnya nggak enak nih, pasti sumpah kayak gitu. Nah ternyata yang ditunjukin sama temennya itu enggak, jadi pabrik batik rumahan masih, tapi yang relatif lebih besar dari yang sempat dikunjungi sama Mbak Hilmi sama ibunya itu. Ini tuh lebih besar, lebih bersih, lebih tertata rapi gitu. Bahkan kesananya ke belakangnya juga nggak tahu ada ruangan-ruangan apa lagi seperti itu. Emang luas. Lokasi tempat kerjanya itu emang samping nyambung ke belakang rumah dari si pemilik dapur batik tersebut. Mbak Hilmi pun akhirnya, wah ini tempatnya enak nih, aku bisa belajar di sini. Karyawannya juga banyak, masih muda-muda juga, bersih-bersih juga, kata Mbak Hilmi. Ya sudah, aku mau deh, aku mau kerja di situ. Akhirnya apa? Dibilangin sama yang punya rumah batik itu, namanya Ibu Rosita. Nah, Ibu Ros tadi, ini nama udah disamarkan semuanya. Ibu Ros tadi tuh, ya sudah Hilmi gini ya, kamu kapan mulai? Besok deh Mbak, katanya. Besok deh Bu. Akhirnya ya sudah, besok ya kamu datang ke sini ya pagi ya jam 8 ya. Iya Bu, ya Bu. Akhirnya apa? Keesokan harinya ya singkat cerita mulailah Mbak Hilmi di sana. Tapi waktu itu udah dibilangin sama Bu, tapi tante gitu ya, atau bude kayak gitu. Bude, ini Hilmi tuh, ini temennya yang ngomong, ini Hilmi tuh nggak pernah ada pengalaman sama sekali. Oh ya ndak apa-apa gitu, semuanya juga berangkat dari nol, dari belajar dulu kan. Baik ternyata sih itunya. Ya sudah, nanti kamu kesini, kamu lihat-lihat aja dulu, nanya-nanya ini apa, ini fungsinya buat apa. Akhirnya apa? Di hari pertama Mbak Hilmi kerja pun, Mbak Hilmi cuman gitu doang, belum megang alat sama sekali. Benar-benar cuman ngeliatin, oh ini malam yang dibakar, yang direbus. Terus nanti, oh diserokin begini, digambar begitu ya, batik lukis seperti itu. Oh begini, terus ada yang satu tempat lagi itu ada yang pakai cap-capan kayak gitu, yang printed gitu ya. Yang dicap-cap seperti itu. Oh ternyata ada ini, oh ini ada ruang pencelupan segala macem kayak gitu. Dia jadi tahu, oh jadi begini ya prosesnya itu panjang, padahal orang Pekalongan loh. Mbak Hilmi ini kok sampai terheran-heran gitu melihat proses itu tadi. Nah sambil dia jalan-jalan kan dia sempat ngobrol sama beberapa karyawati di sana. Mbak, karyawan baru ya katanya. Iya betul, saya baru dan saya nggak ngerti Mbak batik Mbak, katanya. Ya udah nggak apa-apa, saya dulu juga nggak ngerti batik, cuman tahu-tahu doang tapi nggak pernah megang. Pas megang begini, wah bleber semuanya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak, Ibu baik kok, Ibu Ros baik. Dia tuh mau ngajarin, mau ngasih kesempatan buat kita untuk belajar ngebatik seperti itu. Oh iya makasih, ajarin ya Mbak ya, nanti mungkin aku banyak nanya-nanya begini-begini. Iya Mbak. Mbak, udah kenalan tadi. Mbak Hilmi sini sebentar. Tapi ngene yo, Mbak itu ojo ning buri kono katanya. Mbak itu jangan ke belakang sana, soalnya Mbak itu masih karyawan baru. Di situ Mbak Hilmi loh, emang kenapa begitu kan, bertanya-tanya. Kenapa sih Mbak aku nggak boleh ke belakang sana? Kenapa aku nggak iso ning buri kono? Gini Mbak, itu di belakang ada satu ruangan, itu memang nggak boleh lah, aku aja nggak boleh ke sana Mbak. Ya udah, nanya-nanya di kita aja dulu kayak gini. Terus ya udah Mbak Hilminya mau gimana lagi gitu kan, udah nurut. Iya Mbak. Tapi kayak gitu selama ngobrol-ngobrol muter-muter itu kan, karena mungkin ya mereka tuh usianya tuh nggak jauh gitu ya, jadi ya gampang akrab waktu itu. Ngobrol-ngobrol mereka ketawa ketiwi, cuman ada satu pikiran di kepalanya Mbak Hilmi waktu itu sambil nengok-nengok terus ke belakang sana. Jadi ternyata di situ
Mbak Hilmi itu posisi ngobrol-ngobrol sama si ini tuh di samping rumah. Rumahnya gede, Ibu Ros tadi. Di samping rumah di situ, di bagian depannya itu buat kayak gudang. Jadi batik-batik yang udah ready itu ditaruhnya di gudang paling depan. Jadi kalau masuk, anggap aja dapur batik gitu ya, dapur batiknya Ibu Ros tadi, masuk ke dalam itu tumpukan batik-batik yang udah jadi siap didistribusikan. Masuk lagi ke dalam di sana itu mulai di orang-orang yang batik lukis. Nah, memasuki area belakang situ, di sanalah ada celup dan yang lain-lain macam-macam yang berhubungan sama air-air begitu. Ke belakang lagi sana ada area penjemuran dan yang lain-lain. Gak dijelasin secara detail sama Mbak Hilmi juga. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu memang tempatnya itu lumayan luas. Dan ada satu tempat yang dibilang sama salah satu temannya tadi, teman pembatik tadi, jangan ke area belakang. Tapi Mbak Hilmi tuh bingung, Mbak tadi aku tuh udah ke belakang sana, itu kan yang ada di gini-gini. Iya, enggak, maksud aku tuh ke belakang lagi sana Mbak, yang gak ada atapnya. Pokoknya begitu di ruang penjemuran sana situ ada satu bangunan kecil di situ. Nah, Mbak Hilmi tuh nggak boleh ke situ, soalnya masih baru, kecuali diminta atau disuruh sama Ibu Ros. Kayak gitu penjelasannya seperti itu. Mbak Hilmi pun, oh ya wis, dan nggak mikir yang aneh-aneh sebenarnya setelah dapat penjelasan tadi ya. Oh ya wis, dia pun kembali fokus ke situ lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, kurang lebih sekitar 1 minggu Mbak Hilmi itu bekerja di sana. Mbak Hilmi pun pelan-pelan udah mulai bisa begitu ya. Meskipun cuman bantuin doang kayak gitu, nggak langsung dia ngelukis begini, tapi gambar pola dulu kayak gitu. Dia itu udah mulai terbiasa. Sampai di hari ke-14, sekitar 2 minggu, Mbak Hilmi itu mulai megang canting atau apa lupa ya, itu buat ngelukis itu ya, tapi yang sederhana, pola-polanya doang kayak gitu. Itu mulai dilukis sama dia pelan-pelan dan berhasil Mbak Hilmi itu dalam 2 minggu menguasai ilmu tadi semua. Dan dia itu senang banget ya, alhamdulillah aku akhirnya bisa sampai akhirnya begini. Bu Ros pun datang ke sana nyapa Mbak Hilmi tadi. Hilmi, kamu udah bisa ngebatik katanya. Udah Bu, alhamdulillah aku udah mulai belajar ini. Oh iya, ini nanti kamu ke tempat ibu sebentar ya katanya. Oh iya Bu, sekarang Bu, enggak, kamu nanti aja lanjutin dulu, nanti kalau emang udah agak longgaran sekalian kamu cuci tangan kayak gitu kan, jadi nggak double bolak-balik, nanti kamu ke tempat saya sebentar ya. Oh nje Bu. Nah udah, Mbak Hilmi pun wak gitu ngegambarin. Selesai ngomong sama temennya itu, Mbak, ruangannya Bu Ros itu di mana sih? Oh di sana, tapi aku nggak berani, belum pernah ke situ Mbak. Yaudah aku anterin, kata si temennya itu. Akhirnya dianterin sama temennya ke tempatnya Bu Ros tadi, ke salah satu bagian di rumahnya Bu Ros di sana. Permisi gitu kan. Oh iya silakan masuk. Udah ya sampai sini aja ya, kata teman-temannya pun balik lagi ke sana. Ngobrol lah Mbak Hilmi sama Ibu Ros tadi. Hilmi, kamu kalau misal diminta lembur mau nggak, kata Bu Ros tadi. Mau aja sih Bu, mau gitu. Kira-kira lemburnya tuh sampai jam berapa ya Bu ya? Enggak, malam sih, paling malam itu jam 9 paling. Perempuan itu udah, kalau udah jam 9 ya ibu pasti suruh pulang kayak gitu. Tapi kalau yang laki-lakinya sih bisa sampai malam, kata si Ibu Ros tadi. Oh ya sudah, nggak apa-apa Bu, lagian rumah saya kan juga nggak terlalu jauh Bu dari sini. Iya makanya itu tapi ibu perlu memastikan dulu kamunya mau atau enggak. Iya Bu, aku mau. Ya sudah, gini, besok kamu lembur ya, mau enggak, katanya. Iya Bu, siap Bu, katanya. Ya sudah, gitu aja sih Ibu, cuman mau ngomong gitu aja, tapi nanti selanjutnya menyusul. Nah udah, singkat cerita, balik lagi ke tempat batik itu, temennya pun pada nanya, kenapa Hilmi, kenapa? Enggak, aku diminta lembur doang, katanya. Saat bilang diminta lembur, itu karyawati di sana tuh kayak pada saling ngelihat gitu ya. Lembur katanya, tumben gitu katanya, tumben banget, kita itu belum pernah lu disuruh lembur, kata teman-temannya.
Ya nggak tahu, mungkin ya nggak tahu sih, aku juga nggak tahu, kata Mbak Hilminya. Ya sudah nggak apa-apa, gitu. Ya sudah, mungkin karyawan baru kali, kamu mungkin mau dikasih pelajaran sama Bu Ros lagi yang khusus begitu. Akhirnya ya sudah, nggak ada obrolan kelanjutan masalah itu. Singkat cerita, keesokan harinya si Mbak Hilmi pun udah bawa pakaian ganti, karena hari itu memang dia rencananya mau lembur, mandi pun nanti akan di sana kayak gitu kan. Dan bayangannya Mbak Hilmi itu awalnya, pikiran awalnya, lembur malam sampai malam, rame di sini nih, pasti seru nih. Tapi ternyata enggak. Itu karyawati-karyawati yang lain. Jadi Mbak Hilmi di awal itu nggak nangkep. Pada heran mereka, kok lembur tumben gitu ya. Dan memang kayak gitu. Semuanya itu pulang gitu. Dan Mbak Hilmi saat, oh iya ya, aku berarti lembur itu sendirian, pikirnya. Mbak Hilmi ini, aduh gimana, tempat segede ini aku sendirian. Memang sih di belakang itu ada beberapa bapak-bapak yang masih kerja sampai malam. Cuman apa ya, aku sendirian di sini. Akhirnya apa? Bu Ros itu datang, itu sebelum maghrib ya, udah sore sekitar jam 5 itu karyawati udah pada pulang. Si Mbak Hilmi juga baru selesai mandi waktu itu untuk persiapan lanjut lagi. Bu Ros pun datang, Hilmi, sini, kamu udah makan belum? Belum Bu. Ya udah makan dulu, sini sama ibu makan, nemenin ibu. Aduh Bu, aku nggak enak. Udah ditarik tangannya sama si Bu Ros tadi, masuk ke dalam, suruh makan, ambil makanannya Bu Ros di sana, makanan keluarga. Makanlah si Mbak Hilmi. Akhirnya alhamdulillah, udahlah, aku jadi nggak perlu keluar lagi, aku makanin banyakin sekalian biar sampai malam kenyangnya. Dimakan sama Bu Ros sambil ngobrol-ngobrol. Jadi gini Hilmi, ibu minta kamu, soalnya ibu ngelihat ada sesuatu yang berbeda dari diri kamu dan mungkin sama teman-teman kamu begitu ya. Ibu ngelihat kemarin hasil lukisan kamu itu bagus seperti itu. Padahal kamu kan termasuk baru banget, tapi kayaknya kamu memang ada bakat di sini. Makanya sebenarnya lebih, kamu lembur itu bukan untuk ngebatik. Lah terus kalau aku lembur bukan buat ngebatik, buat apa Bu? Nanti kamu bantuin ibu aja. Ya ada beberapa hal lah nantilah selepas maghrib lah, udah maleman dikit, nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Oh iya Bu. Kamu kalau bosen atau apa ya, kamu boleh nonton TV. Ini di rumah sepi kok, lagi nggak ada siapa-siapa, lagi pada keluar semuanya. Biasa keluar ini ya, mereka tuh pada keluar, anak-anaknya Bu Ros sendiri udah gede-gede kayak gitu, masarin batik, ketemu klien, ketemu partner kayak gitu. Jadi di rumah itu sepi, cuman ada Bu Ros doang. Udah anggap aja rumah sendiri. Nanti kalau udah selesai nanti Bu kabarin, kalau udah siap nanti Bu kabarin, seperti itu. Mbak Hilmi pun nurut, udah cuma nonton TV aja. Setelah itu sholat maghrib kayak gitu ya, sholat maghrib dia lanjut nonton TV. Kok Bu Ros nggak turun-turun, ini kok lama banget. Jadi rumah itu tuh 2 lantai, Bu Ros itu terakhir terlihat naik ke atas. Nah tahu-tahu sekitar jam 7 lewat, Bu Ros itu datang ke bawah. Dia itu ke bawah dari atas. Mbak Hilmi kan ngedenger jelek langkahnya gitu kan. Mbak Hilmi pun nengok ke belakang, oh itu ada Bu Ros. Tapi kali ini Bu Ros itu ngebawa sesuatu kayak pakai nampan, tapi ditutup pakai kain putih. Mbak Hilmi juga nggak ngerti itu apa awalnya. Dia turun ke bawah ke situ, ngedeketin Mbak Hilmi yang udah berdiri di depan TV tadi di sofa itu. Udah Hilmi sini, duduk lagi. Itu ditaruh di sana di depannya Mbak Hilmi, dibuka sama Bu Ros. Mbak Hilmi langsung tahu kalau itu apa. Itu adalah mirip kayak sesajen. Awalnya begitu, ini sesajen atau aku disuruh makan lagi ya gitu. Pertanyaan ya, boleh dibilang kayak pertanyaan konyol gitu ya. Ini sesajen atau aku disuruh makan lagi? Nah Bu Rosnya langsung ngejelasin, Hilmi, ini tuh udah kebiasaan di keluarga kami. Jadi setiap malam Jumat, kebetulan itu adalah malam Jumat. Oh iya, ini malam Jumat ya Bu ya. Iya, setiap malam Jumat itu ya kami ada acara sesajenan beginilah. Kami menyediakan sesajen untuk, ya mungkin kamu tahulah, sesuatu yang nggak kelihatan, yang mereka mungkin pengen makan atau apa, itu kata Bu Ros. Mbak Hilmi pun cuma ngedengerin doang ya. Nah jadi gini, malam ini ibu tuh mau minta tolong sama kamu katanya.
Oh, mau minta tolong apa, Bu? Ini sesajen ini nanti kamu bawa ke belakang ya, kata si Bu Ros tadi. Tapi nanti nunggu itu pada pulang semua. Nanti paling sekitar jam 8 malam lah. Mereka itu udah siap-siap pada pulang. Oh, jenje Bu, di belakang mana ya Bu ya? Itu di sana, di belakang jemuran sana, itu kan ada. Nah, ada tempatnya lah. Nanti kamu ke belakang dan kamu tahu sendiri, katanya begitu. Mbak Hilmi sebenarnya di situ tuh agak ragu, tapi mau gimana lagi ya, dia pun hanya bisa menjawab jen gitu doang ya. Agak sedikit takut juga, agak sedikit nggak berani lah kalau misal mau nolak Bu Ros yang udah sebaik itu. Akhirnya begitu, ya udah ini Ibu tutup lagi ya. Ibu ke atas dulu, nanti kalau udah waktunya nanti Ibu turun, udah kamu lanjut nonton TV aja, katanya begitu. Mbak Hilmi pun nonton TV di sana. Suasananya meskipun masih sore, karena rumah itu rumah dindingnya tebel, jadi suara dari depan itu juga nggak terlalu kedengeran. Ya, alhasil di dalam rumah itu meskipun belum terlalu malam, masih sekitar setengah 8 atau hampir jam 8 malam, tapi suasananya kok udah hening banget, cuman ada suara TV doang. Kadang Mbak Hilmi pun ngerasa ini suara TV tuh kekencengan gitu. Aku coba pelanin lagi. Nah, tiba-tiba Mbak Hilmi tuh saat dikecilin itu ngedenger lagi ada jelek Bu Ros itu orangnya gemuk. Otomatis badannya itu beratnya kan lebih gitu ya. Saat jalan di tangga itu kerasa pokoknya, kata Mbak Hilmi itu seperti itu. Nengok ke belakang, nah Bu Ros itu udah cantik banget loh beneran. Pakai kebayanya itu udah kebaya super yang bling-bling kayak gitu. Dandanannya juga udah cantik, udah mirip pengantin. Warna bajunya itu biru muda, di bawahnya itu pokoknya pakai kain batik yang terbaik. Rambutnya pun udah disanggul, udah make up tebel kayak gitu. Beberapa perhiasan pun udah dipakai, bener-bener Bu Ros cantik banget, malam ini mau kemana gitu kan. Terus aku ditinggalin di sini gitu. Pikirannya kayak gitu Mbak Hilmi. Terus Bu Ros pun datang ke sana. Hilmi sebentar lagi ya, katanya. Iya Bu, gimana Bu ini Bu, acara nyerahin sesajennya ini gimana Bu? Ibu mau pergi katanya, berarti nanti aku di sini sendirian dong Bu. Enggak, Ibu nanti di sini, Ibu nanti nganterin kamu ke sana ke belakang. Oh begitu ya Bu, tapi Ibu dandan seperti itu. Udah nanti kamu tahu sendiri lah, kata Bu Ros seperti itu. Ya sudah, akhirnya apa? Udah kamu siap-siap dulu ya, kamu yang agak rapi lah gitu, rambutnya dirapiin, sini Ibu bantuin. Disisirin lu sama Bu Rosi, kamu rambutnya bagus banget ya Hilmi ya, rambutnya tuh tebel, katanya begitu. Ya Mbak Hilmi cuman bisa senyum-senyum doang, malu lah atau apa gitu, namanya juga dipuji-puji seperti itu. Belum ada pikiran yang aneh-aneh sama sekali. Ya sudah, sekarang udah yuk, ini udah hampir 8:30. Sebentar lagi kan kamu pulang. Iya Bu. Nah akhirnya apa? Sesajen tadi diminta sama Bu Ros. Hilmi, kamu bawa sesajennya ya? Iya Bu. Dibawa. Oh ternyata memang agak berat karena ada ayamnya, ada nasi kuningnya, ada tumpeng kayak gitu, lengkap lah semua. Oh ternyata berat juga. Dibawa sama Mbak Hilmi. Mbak Hilmi tangannya begini, Bu Ros itu tangannya masuk begini loh, ngegandeng. Jalannya pelan-pelan aja ya, ikutin Ibu, katanya. Iya Bu, jenje Bu. Di sanalah Mbak Hilmi itu mulai merasakan ada sesuatu yang sedikit aneh gitu ya. Kok kayak gini sih, ini kayak acara pengantenan atau acara ritual apa, seremonial apa, kok kayak formal banget, padahal udah nggak ada orang. Mereka pun jalan ke samping, ngelewatin tempat kerjanya Mbak Hilmi di sana, menghindari beberapa hal ya. Jalannya emang pelan banget kayak jalannya pengantin. Kesana makin ke belakang, ternyata di belakang itu udah nggak ada satu orang pun. Semuanya itu udah pada pulang, bener-bener tinggal berdua doang, Mbak Hilmi sama Bu Ros tadi. Kesana ke belakang, entah kenapa, apa yang terjadi sama Mbak Hilmi yang sampai sekarang dia pun nggak ngerti gitu, dari mana itu datangnya. Ngebawa sesajen begini, tiba-tiba ada suara gamelan.
gamelan yang seolah-olah itu cocok sama langkah kaki dia gitu, yang pelan. Loh, kok ada suara gamelan ini datang dari mana? Mbak Hilmi cuma nengok ke Bu Rosita. Bu Rosita itu tatapannya tetap ke depan dan Bu Rosita tuh agak senyum begini. Ini apa sih, orang di belakang gelap begini, nggak ada apa-apa, kata Mbak Hilmi dalam hati gitu. Ya udahlah, aku bawa aja lah. Disitulah Mbak Hilmi itu udah mulai ngerasa takut dan ngerasa ada sesuatu yang nggak benar. Makin berjalan dia ke depan ke sana, ke area rerumputan yang area jemuran itu di sini sebelah kiri, dia tuh ke arah sana menuju itu tadi. Di depan sana Mbak Hilmi tuh masih ngelihat, masih gelap ya. Di ujung sana itu kayak ada lampu, entah, pokoknya lampunya itu warnanya kuning. Ada kayak rumah-rumahan kecil, posisinya tuh di ujung, di pojok sebelah kiri, sebelah sini. Nah, untuk jalan ke sana mereka tuh harus begini, terus letter L menuju ke sana. Itu tapi dari jauh Mbak Hilmi tuh udah ngeliat masih gelap begini. Tiba-tiba Bu Ros itu nengok, Hilmi, Njibu. Mbak Hilmi ya mungkin suaranya udah mulai agak nggak stabil karena takut itu tadi. Kamu merem sebentar ya nak, katanya. Nah Mbak Hilmi pun, Njibu, cuman J doang lah pokoknya. Merem begini sebentar, udah Hilmi kamu buka. Begitu dibuka, di situ Mbak Hilmi tuh hampir mau ngejatohin ininya gitu. Tapi dipegangin sama si Bu Ros. Udah tenang kamu. Jadi Mbak Hilmi itu melihat ada sebuah pesta di sana. Tempat posisi mereka berdiri berdua itu kayak ada jalan begini. Dan jalannya itu memang belok ke sana. Di sini tuh banyak orang-orang kayak di film-film di kerajaan seperti itu, seolah-olah kalau kita jalan ke sana itu bakal sampai ke tahta kerajaan pokoknya di sana. Nah, di singgasana raja maksudnya tuh begitu. Nah, Mbak Hilmi pun jalan ke sana di atas sebuah mirip kayak karpet, tapi entah itu apa Mbak Hilmi nggak ngerti. Itu bagus banget, banyak bunga-bunganya, yang di samping-sampingnya pun begini, pada ngasih bunga seperti ini. Aku nggak ngerti mau dibawa kemana, gemeteran Mbak Hilmi. Tapi sesaat, sepintas Mbak Hilmi melihat ke orang-orang yang ada di situ. Mereka tuh semuanya senyum ramah, sama pakai bajunya tuh baju tradisional Jawa, bagus banget, bener-bener mewah waktu itu. Yang tadinya ada dari situ kan tempat jemuran ya, harusnya bisa ngelihat langit, itu udah ketutup sama joglo gede kayak gitu. Jalan terus Mbak Hilmi ke sana, masih digandeng sama Bu Ros. Sekali nengok ke Bu Ros pun begini, senyum menyapa yang ada di sana, tapi nggak ada suara sama sekali, cuman suara gendingan doang, musik itu Jawa tadi ya. Makin jalan ke sana, dari situlah Mbak Hilmi ngelihat di sana itu ada seorang pria muda yang entahlah, mungkin kalau di situ Mbak Hilmi dengan polosnya menganggap itu adalah seorang raja atau seorang pangeran, dan dia itu masih muda, hanya beberapa tahun di atasnya Mbak Hilmi. Dia itu ganteng loh. Mbak Hilmi kan bingung, Bu, ini kita mau kemana? Tapi sambil ngebisik ngomongnya, Bu ini acara apa Bu? Gitu doang Bu Rosnya. Udah kamu diem aja ya nak ya. Jalan terus ke sana mendekati. Nah ini sesajennya Bu Ros itu nyuruh, Hilmi sesajennya ditaruh di sana ya. Sesajennya ditaruh di sana tepat di bawah kakinya si pria tersebut, pria muda dengan baju layaknya seorang raja atau seorang pangeran seperti ini, yang terbaik di antara yang baik pokoknya di situ. Ini bener-bener Bu, terus aku harus ngapain lagi? Si Mbak Hilmi sendiri itu baru dia itu baru nyadar. Awalnya dia kan pakai bajunya ya, baju ganti dia ya. Kali ini tuh ternyata udah berubah. Dia pun pakai bajunya layaknya orang-orang yang ada di sana. Semuanya udah pakai kebaya rapi dari atas sampai bawah. Bahkan Mbak Hilmi tuh megang begini. Loh, rambutku kok udah disanggul seperti ini.
Si Mbak Hilmi saking takutnya, maaf tadi mungkin ada video yang kepotong karena nggak kontrol kameranya mati dengan sendirinya. Mbak Hilmi itu sampai saking takutnya dia tuh megang tangannya, bu ini gimana ceritanya, ini gimana, aku mau diapain bu, gitu, kita di mana bu. Udah, kamu tenang aja ya nak ya. Bu Ros itu nggak pernah menjelaskan apapun. Mbak Hilmi ditaruh di sesajinya ditaruh di sana. Si Ibu Ros itu nyuruh Mbak Hilmi, sekarang kamu ke atas sana ya. Bu, aku nggak mau, katanya, aku nggak mau, aku Hilmi gitu. Nah disitulah, awalnya nggak kayak gitu. Si Bu Ros itu masih mempertahankan senyumnya waktu itu. Kamu nurut ya Naya, kamu nurut ya, meskipun agak memaksa begitu, tekanan tangannya megangnya itu udah beda. Kamu nurut ya, kamu udah sampai sini, kamu nggak bisa pulang lagi katanya. Udah lanjutin aja, kamu nurut aja sama ibu, percaya sama ibu. Enggak bu, aku takut bu, beneran bu, aku takut, aku nggak mau seperti ini, aku nggak kenal mereka gitu. Tadi mereka nggak ada, kenapa ada sekarang, itu nggak tahu lah bu, pokoknya aku takut. Ini jangan-jangan mereka tuh setan semua, kata Mbak Hilmi seperti karena ketakutan ya. Tapi yang ngomongnya nggak sekencang itu, mungkin kencang, tapi ketutup sama suara gamelan yang ada di sana. Nah saat itulah Mbak Hilmi kan sempat nengok-nengok begitu ya. Raut muka semuanya yang tadinya bersahabat tiba-tiba kok jadi serius semua. Tadinya kan senyum begini, pada senyum semuanya. Kali ini tuh nggak pada dibilang melotot juga enggak, tapi kok kayak mukanya flat, bukan flat juga sih, tapi kayak agak sedikit memberikan tekanan gitu ke Mbak Hilmi. Kamu tuh harus nggak boleh seperti itu, kamu udah sampai sini tuh kamu harus mau gitu, intinya seperti itu yang ditangkap sama Mbak Hilmi. Mbak Hilmi pun bingung di sana. Enggak, aku nggak mau seperti ini, aku nggak mau seperti ini, aku cuma mau belajar batik doang, aku nggak mau jadi pengantin-pengantinan begini, pokoknya kayak gitu. Ini aku kalau ke atas sana berarti aku jadi pengantin sama ini, terus nanti gimana ceritanya, aku emang udah denger hal-hal seperti ini sebelum-sebelumnya, aku pikir cuma cerita doang, tapi kali ini tuh aku bener-bener ngalamin sendiri gitu. Mungkin gak semuanya, tapi ada orang yang melakukan hal-hal seperti ini, beberapa, jumlahnya mungkin gak terlalu banyak, dan aku malam ini tuh ngalamin sendiri. Aku yakin aku mau ditumbalin, pikirnya Mbak Hilmi tuh seperti itu. Bu Ros, aku mau ditumbalin ya, katanya bilang begitu. Hilmi, kamu nurut aja, kamu udah sampai sini, jangan macam-macam, katanya. Bu Rosnya dari orang yang bener-bener baik, lembut, malam itu tuh berubah 180 derajat, seolah-olah menunjukkan aslinya tuh seperti ini loh. Kalau marah si Bu Ros ini bener-bener dibalik make upnya yang cantik itu, tapi semuanya terhapus gara-gara mulut dan tatapannya Bu Ros. Bener-bener dia tuh melototnya tuh, marahnya tuh marah banget. Kamu ayo, kamu naik ke atas cepetan, kamu udah sampai sini. Mereka tuh ya beradu mulut, enggak, aku nggak mau. Sampai akhirnya Mbak Hilmi tuh narik diri begini. Si sosok raja tadi atau pangeran tadi nggak ngerti ya, Mbak Hilmi juga nggak ngerti dia itu siapa. Berdirilah dia, berdiri begini. Tapi khusus untuk yang sosok ini, dia itu masih mempertahankan senyumnya tetap. Yang lain semuanya masih mimiknya udah berubah. Dia tuh cuman coba senyum begini, tangannya begini gitu, tapi nggak ngomong apa-apa. Mbak Hilmi itu sempat nengok begini ya, tangannya tuh sempat begini seolah sini loh, nah kayak gitu, sini loh, apalah manggilnya gitu ya, sini loh Hilmi, sini. Tapi Mbak Hilmi di sana itu merasa ini tuh nggak bener, ini tuh gawat. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya, katanya begitu. Ya sudah, dari sana Mbak Hilmi nekat langsung ditarik tangannya dia dari Bu Ros. Dia pun lari pun agak susah ya. Kenapa? Karena pakaian dia itu udah berubah dari yang baju biasa menjadi seperti itu. Dia pun lari ke sana, kipat-kipit pakai kebaya, susah larinya. Ngelewatin orang-orang yang di sana, yang mereka tadinya duduk, mereka tuh pada berdiri semuanya. Dan Mbak Hilmi tuh inget banget di terakhir orang-orang itu pada duduk, boleh dibilang kayak Mbak Hilmi itu keluar dari area joglo tadi, keluar ke sana, bus tiba-tiba semuanya tuh jadi gelap, kembali normal.
Mbak Hilmi nengok ke belakang sana. Di sana di belakang itu cuman ngelihat ada Bu Ros, memang pakai bajunya dandanan rapi begitu, dan dia itu posisinya lagi terduduk begini, nunduk begini di depan altar itu ya. Altar kayak ya rumah-rumahan kecil lah, kayak semacam kayak joglo tapi kecil, ada 4 tiangnya. Di tengahnya itu ada lampu-lampu, ada hiasan, ada apa namanya kayak sesajen seperti itu. Bu Ros di sana, aku mau nolongin Bu Ros atau enggak ya, nolongin? Enggak, aku tolongin aja. Mbak Hilmi pun balik lagi dan alhamdulillah ya enggak terjadi apa-apa di sana tuh, udah kembali normal. Cuman yang bikin heran Mbak Hilmi tuh begini. Baju dia enggak kembali seperti semula. Dia itu pakai kebaya seperti yang di daerah Joglo tadi. Itu bener-bener aneh. Sampai akhirnya, Bu Ros, Bu nggak apa-apa Bu. Bu Ros tuh nangis gitu. Bu, ayo bangun Bu. Diangkut, digandeng begini, dibawa ke ruang tengah sana. Saat di ruang tengah, Bu, apa yang sebenarnya terjadi Bu? Kenapa seperti ini? Ros, maafkan ibu, katanya. Maafkan ibu ya, katanya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Tapi jangan diulangi lagi ya Bu ya. Kata Mbak Hilmi seperti, iya ibu nggak akan ngulangi. Bu, aku bingung, ini kenapa kok aku bajunya jadi seperti ini? Bajuku mana ya Bu? Masa aku pulang pakai baju yang lain? Pakai baju begini kan aku malu Bu. Oh iya, itu baju kamu di sana. Bu, ini kapan aku gantinya? Udah pertanyaannya udah mulai kayak gitu ya. Bu, ini kapan aku gantinya? Iya, dari tadi sebenarnya kamu ibu yang gantiin, ibu yang rias kamu, cuman kamunya nggak nyadar, katanya. Nah, kamu udah kena sirupnya ibu, katanya begitu. Oh begitu ya Bu ya, iya sudah Bu, aku ganti baju ya Bu, terus aku pulang ya Bu, nanti ibuku kesini nyusul malah repot. Iya kamu pulang nak, kamu pulang, makasih ya, kamu hati-hati di jalan ya. Iya Bu Ros, maafin aku juga ya Bu Ros, jaga diri ya. Di situ sambil nangis masih terseduh-seduh begitu. Mbak Hilmi pun kesana, pulang ke rumahnya, ganti baju buru-buru gitu ya, make upnya juga dihapus begini, pulang ke rumah. Dijemput sama bapaknya waktu itu. Loh, kamu tuh habis diapain sih? Kok menor begitu, kayak habis makeup dihapus? Iya Bu, tadi dipakai buat latihan sama teman, katanya. Oh begitu ya, ini aku buru-buru pulang makanya udah hapusnya asal aja. Ya sudah, Mbak Hilmi tuh waktu itu nggak ceritain segala sesuatunya ke bapaknya, sampai beberapa hari kemudian Mbak Hilmi itu bukan keesokan harinya, Mbak Hilmi itu ngedenger Bu Ros itu sakit. Dia itu udah nggak keluar lagi ke area produksi situ, dan 3 hari kemudian berita duka Bu Ros itu meninggal. Udah dari sana Mbak Hilmi pun ya hanya bisa merenung, memikirkan apa ya sih yang sebenarnya terjadi malam itu. Mungkin aku mau ditumbalkan, tapi aku nggak jadi. Akhirnya Bu Ros yang diambil. Mungkin seperti itu gitu. Mbak Hilmi sampai sekarang juga nggak ngerti kejelasan pastinya seperti apa. Yang jelas dia itu nggak pernah menceritakan hal ini ke teman-temannya yang bekerja di sana, karena nggak enak juga mau diceritain ya. Termasuk ke keluarga itu juga baru kemarin-kemarin lah, belum lama. Dan ya saat diceritain ke Lapak Horor pun itu dengan batasan-batasan yang sangat banyak. Cuman boleh nyebut Pekalongan dan ya seperti itulah. Kurang lebih seperti itu satu ceritanya Mbak Hilmi. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, bisa selamat dari hal-hal seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Jangan lupa mampir juga di channel Ngobrol Horor. Ada channel Komat Kamit juga. Ada satu lagi namanya channel Nilas Luhur, itu channelnya Bro Ayung yang ya udah cukup lama juga begitu ya. Ya kalau ada waktu dan kesempatan mampirlah ke sana. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.